Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adi, Wabarakatuh. jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah berkahi antum, keluarga antum, ilmu dan semuanya, dan mudah-mudahan Allah jaga antum hingga surga Firdaus. Doakan kami juga semuanya agar dimudahkan menuju surga. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ustaz, ana ingin bertanya, di dalam sujud itu kan disyariatkan atau di beberapa titik sholat itu disyariatkan untuk berdoa juga, Ustaz. Nah, apakah boleh berdoa selain di waktu sujud dan di akhir sholat, katakanlah pada saat ruku gitu ya, Ustaz ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sujud kan bacanya tadi antum sudah jelaskan subhanarabbil a'la wa bihamdi Allahumma gfirli. Apakah lebih baik mana kita menambahkan doa lain yang berasal dari hadis dan Quran, atau kita mendalami ini saja dan memaknai maknanya sehingga kita betul-betul waktunya hanya cukup untuk doa ini saja gitu, kalau kita memang betul-betul meresapi maknanya. Nah, lebih afdol yang mana, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Baik. Ada 4 keadaan. Pertanyaan yang pertama, di dalam sholat yang posisi ini bila baik dikerjakan cepat mengabulkan doa. Yang pertama dalam berdiri. Spesifiknya adalah dalam bacaan Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya adalah hadis qudsi tersambung kepada Nabi, jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku bagi salat menjadi 2 bagian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar mengerjakan bagiannya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Kalau hamba memulai membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka aku jawab. Ingat ya, kalimat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Bacaan Al-Fatihah dijawab. Karena itu perbaiki bacaannya. Belajar dengan betul. Dan rasakan bahwa kita diawasi. Itu ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi salat yang bagus itu salat yang merasa Allah melihat, diawasi. Sehingga karena merasa diawasi, kita perbaiki bacaan kita supaya benar. Malu di hadapan Allah bacaan gak bagus. Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba sampai ke kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba sampai pada kalimat maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba sampai ke kalimat, ya Allah, kau perintahkan aku ibadah, sekarang aku sholat hanya untukmu. Dan kau perintahkan aku memohon kepadamu, sekarang aku minta hanya padamu. Karena prinsip sholat ketika diperintahkan itu senafas dengan permohonan solusi. Itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri was sholat. Engkau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong lewat sholat. Lalu kita katakan, iyyaka na'budu, engkau perintahkan aku sholat, sekarang aku sholat padamu ya Allah. Ya, ibadah itu na'bud itu sholat maksudnya. Itu maksudnya Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa iyyaka nasta'in, engkau perintahkan aku minta tolong, sekarang aku punya masalah ya Allah. Kepadamu aku mohon. Nah, ini sertakan dalam hati kita. Begitu sampai ke kalimat wa iyyaka nasta'in, sertakan di hati kita karena waktunya terbatas. Ya. Nanti langsung ditunjukkan oleh Allah dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Digabungkan semua masalah kita di satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita sertakan dengan kalimat itu hajat kita di situ dan Allah Maha tahu dengan keadaan hati kita seketika. Ya. Apa dalil prakteknya? Dalil hadis sudah, dalil kemudian di Qur'annya dengan praktek itu dialami dan dilakukan oleh Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat ke-39. Okay. Nabi Zakaria bermohon dalam solat, dalam berdiri. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa dalam solatnya. Beliau minta, ya Allah, manusia menghukumi aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon kepadamu dari yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon padamu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul juga, mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka setelah doa itu disampaikan, salatnya belum selesai. Langsung malaikat turun menyampaikan, Allah mengabulkan doamu
Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Itu poinnya. Berdiri dalam sholat. Oke. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira engkau akan punya anak namanya langsung dari Allah Yahya. Jadi Yahya itu nama langsung dari Allah. Ya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia ada bayi yang lahir hidup dari rahim perempuan yang divonis monopos dan mandul. Maaf, bagi Allah tidak ada yang mustahil lahir dan hidup dia. Kedua saat ruku'. Jadi satu berdiri, dua saat ruku'. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat ke-43. Itu sudah saya jelaskan. Yang ketiga saat sujud. Tadi sudah kita uraikan. Yang keempat sesaat sebelum salam. Di bagian doa terakhir. Nanti kita detilkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Setelah itu isi dengan doa sebelum salam. Isi dengan doa. Ya, hadirkan itu cepat terkabul. Bahkan nanti kita detilkan saat akan salam kan baru sujud ya, baru duduk dan baru sujud. Kalau langsung salam kan batal salatnya. Jadi kita tahiyat dulu, di akhir ada rahasia besar. Saking besarnya rahasia ini sampai-sampai ada seorang ulama minta anaknya mengulang sholatnya karena lupa membaca doa bagian akhir ini. Nah, bagaimana kisah dan turunannya? Nah, pertemuan berikutnya nanti saat masuk. Ini kan masih gambar itu. Jadi itu 4 bagian. Itu satu. Yang kedua, teknis dari apa yang tadi disampaikan pada poin ini penting juga. Apakah kemudian kita melafazkan ya atau kemudian menghadirkan saja pada diri kita untuk permohonan itu. Saya sudah pernah sampaikan kalau yang dimaksudkan sholat fardu ya maka cukup bacakan yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan permohonan dalam diri kita. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Jelas ya? Tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Kalaupun ingin baca dipahami sebagai bacaan doa, bukan bacaan Qur'annya. Ya, itu dalam salat-salat sunnah. Bukan salat fardu yang sudah detil bacaannya diikat dengan kalimat shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau salat sunnah lebih fleksibel. Ya, misal dalam salat sunnah pengen baca yang Al-Baqarah ayat terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jangan baca dari awal, posisikan sebagai doa bagian tengah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai ujung misalnya. Tapi jangan baca dari awal dan diposisikan sebagai ayat Quran. Pahami sebagai bagian doa. Karena enggak boleh baca Quran dalam sujud. Jelas? Saya kira itu Allahu a'lam bissawab.